Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup atas pimpinan dan pertolongan serta pemeliharaan Tuhan. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara sekarang ini, tetaplah mengucap syukur karena damai sejahtera Kristus senantiasa ada dalam hidup kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Takdirmu dalam Rencana Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang makasih, kami bersyukur atas hadirat-Mu yang kudus di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan, agar kami dapat merendahkan diri dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat menerima setiap kebenaran yang akan Engkau singkapkan. Tolonglah kami untuk percaya bahwa setiap langkah hidup kami ada dalam genggaman dan rencana-Mu yang terbaik, bahkan ketika kami tidak mengerti akan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam dunia yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini, kita seringkali merasa kecil, merasa tidak berarti, seolah-olah kita ini hanyalah sebutir pasir di hamparan gurun yang luas. Namun, inilah saatnya kita mengangkat pandangan dan mengingat sebuah kebenaran yang mengubahkan, bahwa kita ada dalam ingatan Tuhan. Renungan ini hadir untuk mengajak kita menyelami akan kedalaman kasih dan juga kedaulatan Allah. Kita akan bersama-sama menyingkapkan bagaimana setiap detail kehidupan kita, dari hal yang terkecil hingga yang besar, tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Setiap dari kita diciptakan dengan tujuan yang ilahi, sebuah takdir yang telah Tuhan tetapkan jauh sebelum kita ini ada. Mari kita baca Yesaya pasal 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku, pernahkah Anda merasa begitu tidak berdaya, merasa tidak berarti, dan seolah-olah Anda merasa dilupakan oleh orang-orang di sekitar Anda? Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya merasa terasingkan. Dunia ini seringkali terasa begitu besar dan kita ini hanyalah satu titik yang kecil di dalamnya. Mungkin Anda saat itu sedang menghadapi tantangan hidup yang berat, merasa tidak berdaya, atau kemudian Anda sedang bertanya-tanya dalam hati Anda, apakah saya ini benar-benar penting bagi orang lain? Jika perasaan itu menghampiri, ada sebuah janji yang indah dalam Alkitab yang ingin Tuhan sampaikan kepada Anda. Janji ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 16 yang sudah kita baca. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ayat ini bukan sekedar kalimat yang puitis. Ini adalah suatu pernyataan yang sangat mendalam tentang kasih, tentang perhatian, dan tentang tujuan Tuhan bagi hidup Anda. Mari kita selami lebih dalam lagi makna dari setiap ayat yang luar biasa ini. Yang pertama, terukir di telapak tangannya.
ini berbicara tentang keunikan dan juga tentang kekekalan. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bayangkan, Anda memegang suatu pena dan menggambar sesuatu di telapak tangan Anda. Gambar itu mungkin akan cepat pudar, atau bisa menjadi luntur, atau bahkan bisa hilang sama sekali setelah Anda beberapa kali mencuci tangan Anda, atau Anda melakukan berbagai aktivitas yang menggunakan telapak tangan Anda. Namun, ketika Tuhan berkata, "Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku," ini bukanlah gambar yang sementara. Kata melukiskan di sini dalam bahasa Ibrani adalah cakak, yang berarti mengukir, memahat, atau mengukirkan dengan permanen. Ini berarti identitas Anda, keunikan Anda, dan keberadaan Anda diukirkan secara permanen dalam diri Tuhan. Dalam hal ini adalah di tangan Tuhan. Anda bukan sekedar sebuah data dalam daftar yang begitu panjang. Bukan pula sekedar angka-angka statistik. Anda adalah suatu karya seni yang hidup. Sesuatu hal yang diciptakan oleh Tuhan. Diukir dengan detail. Dan Tuhan memperhatikan setiap detail hidup Anda. Dan yang memperhatikan itu adalah Allah Bapa Sang Pencipta. Ini menegaskan akan nilai Anda yang begitu tinggi. Sebelum Anda dilahirkan, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Anda sudah ada dalam pikiran, dalam hatinya Tuhan. Apa artinya ini semua bagi kita? Artinya, nilai kita, nilai Anda, nilai saya ditentukan oleh tidak ditentukan oleh seberapa suksesnya Anda di dunia sekarang ini. Soal seberapa banyak harta yang Anda miliki, atau seberapa populer Anda di mata banyak orang. Bukan itu nilai Anda, saudaraku. Nilai Anda itu ditetapkan oleh suatu fakta bahwa Anda diukir di telapak tangan Tuhan. Ini memberikan kita suatu dasar yang begitu kokoh untuk harga diri kita dan juga keyakinan kita bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Anda itu berharga, Anda itu penting, dan Anda selamanya ada dalam ingatan Tuhan. Yang kedua, tembok-tembokmu di ruang matanya. Hal ini berbicara tentang perhatian dan juga tentang rencana ilahi. Bagian kedua dari ayat ini sama kuatnya. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dalam konteks Nabi Yesaya, tembok-tembok seringkali merujuk pada suatu perlindungan, pada suatu keamanan sebuah kota, seperti tembok Yerusalem. Yerusalem pada masa itu mengalami suatu kehancuran dan kejatuhan, dan penduduknya saat itu merasa terlupakan. Namun, Tuhan meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah melupakan tembok-tembok mereka. Saudaraku, bagi kita, tembok-tembokmu bisa diartikan sebagai seluruh aspek kehidupan kita sekarang ini. Itu bisa berarti soal rumah Anda, soal keluarga Anda, soal pekerjaan Anda, atau juga soal tantangan, persoalan, beban yang sedang Anda hadapi. Juga termasuk impian dan harapan Anda, atau bahkan soal kelemahan dan kerapuhan Anda sekalipun. Apapun tembok yang sedang
Anda bangun atau sedang Anda runtuhkan, Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan melihat setiap detail, melihat setiap perjuangan, melihat setiap harapan, dan juga melihat setiap ketakutan dan kecemasan Anda. Frasa tetap di ruang mataku. Hal ini menunjukkan suatu perhatian yang konstan, suatu perhatian yang menyeluruh, yang tidak terbatas. Tuhan itu tidak hanya sesekali saja melihat Anda, lalu Tuhan memalingkan wajahnya dari Anda. Tuhan itu tidak pernah memalingkan pandangannya pada semua umatnya, pada anak-anaknya, termasuk Anda. Ini berarti Tuhan itu hanya peduli pada gambaran besar hidup Anda, tetapi juga peduli pada gambaran-gambaran detail kecil-kecilnya yang mungkin bahkan Anda anggap remeh sekalipun, Tuhan perhatikan. Hal ini menegaskan bahwa rencana Tuhan bagi hidup Anda itu sedang terwujud, bahkan ketika Anda tidak merasakannya. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita semua. Seperti seorang arsitek yang terus mengawasi pembangunan sebuah gedung dari awal sampai akhirnya akan diawasi terus. Termasuk Tuhan itu mengawasi pembangunan hidup kita ini. Dia tahu setiap bata yang disusun, yang diletakkan, setiap tantangan konstruksi dan setiap progres yang terjadi. Tuhan itu memiliki suatu cetak biru yang sempurna untuk hidup Anda. Dan Tuhan memastikan bahwa semua pembangunan itu berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa implikasi praktis untuk hidup Anda saat ini? Dan bagaimana kebenaran ini dapat mengubah cara kita memandang hidup? Yang pertama, hentikan perbandingan diri. Ketika Anda tahu bahwa Anda itu diukir secara khusus, secara unik di telapak tangan Tuhan, Anda itu tidak perlu lagi membandingkan diri Anda dengan diri orang lain. Anda adalah Anda, diciptakan dengan tujuan ilahi yang sangat spesifik. Yang kedua, percayalah pada rencananya di tengah kesulitan yang sedang terjadi. Ketika Anda menghadapi suatu tembok yang runtuh atau tantangan kehidupan yang terasa tidak tertanggulangi atau beban hidup yang terasa begitu berat, ingatlah bahwa tembok-tembokmu tetap di ruang mata Tuhan. Tuhan itu tidak buta terhadap setiap penderitaan yang Anda alami. Dan Tuhan itu memiliki suatu rencana untuk dapat memulihkan atau bahkan menggunakan situasi yang sedang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda, bagi kita semua. Yang ketiga, hidup dengan tujuan. Kesadaran bahwa Anda adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Hal itu memberi makna pada setiap langkah hidup Anda. Hidup Anda itu bukan kebetulan. Anda ada di saat ini, saat Anda mendengarkan renungan ini sekalipun, Tuhan memiliki suatu tujuan yang baik untuk Anda. Carilah dan temukan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup Anda, rancangan Tuhan yang baik. Yang keempat, tinggalkan ketakutan. Jika Tuhan begitu memperhatikan Anda hingga mengukir Anda di telapak tangannya dan menjaga Anda di ruang mata Tuhan, apalagi yang perlu Anda takutkan? Kasih Tuhan yang sempurna akan mengusir semua kecemasan, ketakutan,
karena Allah Bapa Sang Pencipta memperhatikan dan peduli pada kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun masa lalu Anda dan apapun kondisi Anda saat ini, mengertilah bahwa Tuhan mengasihimu dan Anda ada selalu dalam ingatan Tuhan. Anda tidak pernah terlupakan, tidak pernah diabaikan, dan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Hidup Anda dengan segala permasalahan kerumitannya adalah bagian integral dari rencana Tuhan yang mulia. Percayalah pada Tuhan dan biarkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan ini menjadi kekuatan bagi jiwa kita dalam menghadapi setiap badai kehidupan yang terjadi. Anda ada, Anda berharga, dan Anda memiliki takdir dalam rencana Tuhan yang indah. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang terkasih, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami merenungkan firman-Mu yang indah dalam renungan hari ini. Tuhan, betapa menakjubkan kasih-Mu yang tidak terbatas. Engkau tidak hanya mengingat kami, tetapi Engkau telah melukiskan kami di telapak tangan-Mu. Ini menunjukkan suatu kedalaman perhatian dan ketelitian Engkau atas setiap detail hidup kami. Kami percaya bahwa tidak ada satupun dari kami yang terlepas dari pandangan-Mu. Tidak ada air mata yang tidak Engkau lihat. Tidak ada kegembiraan yang tidak Engkau syukuri bersama dengan kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk tetap percaya dan bersandar sepenuhnya pada kebenaran ini. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang setia dan janji-Mu yang teguh. Kiranya hidup kami memuliakan nama Engkau. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi pada saudara-saudara kami. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu soal keuangan, soal pekerjaan, soal hubungannya dengan orang lain, dan persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah, dan Engkau akan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus,
menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, marilah kita melangkah maju dengan penuh keyakinan, karena kita ada dalam ingatan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita ini tidak pernah sendirian. Nama kita terukir di telapak tangan Tuhan, dan Tuhan senantiasa memegang kendali atas seluruh kehidupan di dunia ini. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.